Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, diberkahi dan dalam lindungan Allah. Hari ini, fikih dan hukum Islam akan berbagi kisah inspiratif dan penuh hikmah, yaitu tentang hukum menjaga lingkungan dalam Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, tidak hanya hadir sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai sistem hidup yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Dalam Islam, alam bukanlah objek mati yang sekadar dimanfaatkan manusia, melainkan ciptaan Allah yang memiliki hak untuk dijaga, dihormati, dan tidak boleh dirusak. Bumi dan seluruh isinya diciptakan dengan keseimbangan yang luar biasa, sebagaimana termaktub dalam surah Ar-Rahman, dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan neraca, keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan alam adalah tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa bumi ini telah diperindah dan diperbaiki olehnya, dan manusia dilarang keras merusaknya. Dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan." Pesan ini tidak sekadar anjuran moral, tapi merupakan perintah langsung yang mengandung konsekuensi spiritual. Kerusakan yang dimaksud mencakup pencemaran udara, tanah dan air, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya, penebangan hutan secara liar, serta tindakan tidak bertanggung jawab lainnya yang merugikan ekosistem. Nabi Muhammad sebagai teladan umat juga memberikan perhatian besar terhadap pelestarian alam. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasul melarang buang air di air yang tenang, di tempat jalan umum, dan di tempat berteduh. Larangan ini sangat relevan dengan prinsip sanitasi dan kesehatan lingkungan modern. Bahkan, dalam kisah lain Rasul menyebut bahwa seorang wanita masuk neraka karena menyiksa seekor kucing, sementara seorang laki-laki diampuni dosanya karena memberi air minum pada seekor anjing yang kehausan. Ini menandakan bahwa kepedulian terhadap makhluk hidup lain, termasuk binatang dan lingkungan, sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Penanaman pohon juga memiliki nilai ibadah dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon, lalu buahnya dimakan oleh manusia, hewan, atau burung, melainkan itu menjadi sedekah baginya." Hadits ini tidak hanya menekankan nilai sosial dari menanam pohon, tetapi juga dimensi spiritualnya. Dalam konteks hari ini, menanam pohon bisa diartikan sebagai bentuk konservasi, mencegah erosi, mengurangi pemanasan global, dan memperbaiki kualitas udara. Islam dengan demikian telah lama mendorong upaya pelestarian lingkungan jauh sebelum isu-isu lingkungan menjadi perhatian global. Fikih Islam pun menjadikan lingkungan sebagai bagian dari maqasid syariah, tujuan-tujuan luhur dari syariat Islam. Di antara 5 tujuan utama syariah adalah menjaga jiwa, hifz an-nafs, menjaga keturunan, hifz an-nasl, dan menjaga harta, hifz al-mal. Ketiganya sangat berkaitan dengan lingkungan. Jika air tercemar, udara kotor, atau tanah rusak, maka kesehatan dan kehidupan manusia akan terancam. Maka menjaga lingkungan adalah bentuk perlindungan terhadap kehidupan itu sendiri. Bahkan sebagian ulama kontemporer mengusulkan penambahan satu maqasid baru, menjaga lingkungan, hifzal bi'ah, sebagai respon terhadap tantangan zaman. Islam juga mengajarkan prinsip hidup sederhana dan tidak berlebihan, atau dikenal dengan istilah tawazun dan israf. Dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, "Makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Gaya hidup konsumtif, boros, dan tamak telah menyebabkan kerusakan lingkungan secara masif di berbagai belahan dunia. Maka hidup sederhana, hemat energi, dan bijak dalam menggunakan sumber daya bukan hanya gaya hidup ekologis,
tetapi juga bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Tanggung jawab menjaga lingkungan dalam Islam juga bersifat kolektif. Pemerintah atau penguasa yang memegang amanah publik wajib membuat kebijakan yang ramah lingkungan, membatasi pencemaran industri, melindungi kawasan hutan dan air, serta mendorong gaya hidup berkelanjutan di tengah masyarakat. Dalam sejarah Islam, kita mengenal konsep hima, zona konservasi, dan harim, kawasan lindung, yang diberlakukan oleh Rasulullah untuk melindungi sumber air dan padang rumput dari eksploitasi berlebihan. Konsep-konsep ini kini menjadi inspirasi dalam konservasi modern. Menjaga lingkungan hidup adalah bagian dari ibadah. Ia bukan sekadar aktivitas sosial atau bentuk kepedulian sesaat, tetapi merupakan amal syaleh yang bernilai di sisi Allah. Seorang Muslim yang tidak membuang sampah sembarangan, yang menanam pohon, atau yang menghemat air dan listrik, sedang beramal untuk dunianya dan akhiratnya. Kesadaran ini perlu ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan keluarga, sekolah, maupun lembaga keagamaan, agar terbentuk generasi Muslim yang mencintai bumi sebagai bentuk cinta kepada Sang Pencipta. Dalam dunia yang semakin terancam oleh krisis iklim, pencemaran, dan kehancuran ekologis, ajaran Islam tentang perlindungan lingkungan harus kembali digaungkan. Ini bukan tugas satu individu, melainkan kewajiban umat. Islam tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk dalam urusan menjaga bumi. Dengan menjadikan lingkungan sebagai bagian dari kesalehan pribadi dan sosial, umat Islam dapat menjadi agen perubahan yang membawa rahmat, kedamaian, dan keberlanjutan bagi seluruh makhluk hidup di bumi ini. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690 100139830 7 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.